Ayo baris, menghadap ke sini. Ini udah semua, Bu? Udah. Ayo mendekat. Ayo cepat baris. Anak didik SMP 2 ya, di Negeri Ciasem. Selamat pagi, selamat datang di apa ini? Ada yang sudah tahu ya? Besar salah satu instrumen tadi. Tadi sudah dari mana ini? Dari nonton, dari bioskop ya. Dingin ya. Nah, berarti nanti kita panas-panasan, mau? Udah tahu semua tanaman padi? Ada yang nggak tahu? Mana? Ada yang tahu nggak? Nggak yang nggak tahu. Angkat tangan. Pasti semua tahu ya. Ya makannya sama apa? Nasi. Ya, nasi dari padi. Nah, itu tanamannya ya di sini kita meneliti tentang tanaman padi yang sehari-hari kita makan. Nah, mungkin ada yang nggak tahu nanti bagaimana tanaman padi itu terserang oleh hama penyakitnya apa dan penanganannya seperti apa. Nanti sama-sama kita bisa melihat dengan Pak Dede Munawar, nanti dibimbing. Ya, namanya Pak Dede Munawar. Udah siap panas-panasan nggak? Siap. Ya baik, kalau udah siap panas-panasan nanti. Oh, ada yang belum makan. Ya harus makan ya. Sarapan dulu karena kalau jadi petani itu harus kuat. Mau jadi petani nggak? Kawan, nanti kalau nggak ada yang jadi petani, siapa yang mau makan? Ya nggak bisa kita makan. Baik, untuk mempercepat dan persingkat waktu, kita akan menuju ke rumah kaca melihat beberapa materi yang akan dibawakan oleh Pak Dede Munawar. Demikian. Jangan lupa subscribe ini. Iya. Oke. Jalan. Oke, adik-adik silakan udah masuk semua. Adik-adik ini adalah rumah kasa ya, makanya terasa cukup panas ya di atas kaca. Di sini khusus tempat pemeliharaan warna hijau. Jadi warna hijau ini bisa dilihat lebih dekat juga, silakan adik-adik. Nah, ini adalah jenis daripada atau bentuknya warna hijau nih. Nah, ini warna hijau bisa dilihat langsung ya, adik-adik. Silakan. Warna hijau merupakan hama tanaman padi ya, terutama sebagai vektor yang menyebabkan virus tumro ya. Jadi tanaman padi ini berwarna kuning karena terserang oleh virus daripada warna hijau. Siklus hidupnya kurang lebih 1 bulan, kemudian telurnya diletakkan di batang tanaman padi ini, ada nih telurnya. Jadi telur hijau ini tidak bisa dilihat ya. Silakan dilihat, ini adalah bentuk daripada warna hijau ya. Nah, ini adalah yang menyebabkan gagal panen ya. Silakan adik-adik. Ini adalah warna hijau. Nah, sehingga kalau tanamannya menjadi kering seperti ini nih adik-adik. Tanamannya menjadi kering ini akibat warna hijau ya. Jadi ini ada itu apa, orang tuanya petani, ada nggak? Ada ya. Nah, jadi petani ini merupakan pahlawan pertanian adik-adik. Jadi kalau misalkan tidak ada yang tanam padi, sok mau makan apa? Jadi sehingga tanaman padi ini sangat penting ya untuk keberlangsungan hidup kita. Tanaman padi merupakan sebagai sumber energi ya bagi kita semua. Nah, ini adalah ruangan daripada
Nah ini kering karena oleh warna hijau. Nah ini silakan coba dengan tadi ada lihat aja bentuk warna hijau kasih warna hijau. Jadi nanti bagi orang tuanya petani bisa ditanyakan warna hijau ya. Tumbel. Silakan bertanya orang itu apa, di orang itu binatang harus tahu ya lawannya bentuknya seperti apa warna hijau. Nah lebih jelas yang di atas nih. Ini adalah hama padi ya, hama padi warna hijau ya. Harus diingat ini warna hijau. Nah silakan ada ini warna hijau ya. Juga sama di sini dipelihara ya untuk hujan ya. Ya makanya warna hijau. Nah terus ada warna coklat, warnanya coklat. Nah ini ada warna hijau. Orang coklat Gitu. mana? Orang coklat ada di sana. Ada yang bertanya tentang warna hijau? Atau tidak tempat? Pindah tempat. Ayo. Nah, nanti jangan lupa ya di subscribe ya. Istana Petani Padi ya. Yang kurasakan ada Kameramen. iya gitu. Aduh, senggol. Iya, Pak. Di share. Istana Petani Padi. Istana Petani Padi. Silakan ada yang masih bagi ruangan ini hama warna coklat ya. Silakan ada masuk. Nanti tidinya adanya ke sini tidaknya. Nah, biar teman-temannya ke bawah semua. Biar teman-temannya bisa. Ini hama juga ini. Yuk laukan. Lauk bubuk. Ini coklat. Coklat mereng. Ya. Silakan masuk Ade. Lalu tiga Ini adalah rumah kasar pemeliharaan warna coklat ya. Jadi warna coklat itu merupakan hama utama tanaman padi selain penggerek batang padi dan tikus. Jadi hama warna coklat hampir di setiap musim selalu muncul dan keberadaannya dapat merusak dipencet Nadia. Nah ini adalah siklus hidupnya kurang lebih 28 hari. Siklus itu kurang lebih dari 28 hari. Kemudian ini dari mulai induk ya, induk bertelur satu. Oh ini. Jadi nah ini ada nih siklus hidupnya. Nah silakan ada. Jadi ini siklus hidupnya kurang lebih 28 hari atau 30 hari ya. Kemudian dari satu betina ini bertelur bisa 300 sampai 500 telur. Karena telurnya di dalam pelepah daun atau di tulang daun, sehingga tidak bisa dilihat secara langsung ya, harus menggunakan kaca pembesar atau di bawah mikroskop. Gilir-gilir nih. Kayak itu dimiliki nih tembak. Nah, jadi warna coklat ini merupakan balik ini sedikit. Apa ya? Tes tadi. Nah, jadi tadi siklus hidupnya antara 28 sampai 30 hari. Kemudian satu betina ini bisa bertelur mencapai 300 sampai 500 ya. Lalu setelah 7 hari menetas, nah, keluar nimpa atau anaknya ya yang berwarna putih nih. Berwarna putih dan pergantian insar berangsur-angsur antara 2 sampai 3 hari dan mengalami 5 kali pergantian kulit. Jadi yang di bawah ini yang putih adalah kulit daripada warna coklat ya. Warna coklat menghisap cairan pertanaman atau jaringan sel tanaman sehingga tanaman menjadi layu.
Dan selain menghisap cairan pertanaman juga menularkan virus kering hampa dan kering rumput. Nah seperti ini ada ini. Ini kan sampai kering ya yang sana karena dihisap cairannya sehingga tanaman menjadi layu. Nah inilah berbahaya daripada warna coklat. Jadi hama utama tanaman padi di Indonesia itu warna coklat, penggerek batang padi dan tikus. Nah ini adalah warna coklat ini nimpanya nih masih putih nih, kecil ya. Nah seperti ini ada. Jadi kalau nanti mungkin para orang tua yang ada orang tuanya petani bisa nanti juga ditanyakan ya ada ya mengenai tentang warna coklat atau hama lainnya. Saya kira pasti tahu nih. Jadi di sini warna coklat ini tingkat keganasannya pun berbeda-beda. Dan ada 3 biotipe yang kami pelihara di BSIP Padi saat ini, dan ada juga orang lapangan. Nah seperti ada deh. Silakan ada yang bertanya nggak nih tentang warna coklat nih? Kita hama. Warang boon. Warang coklat. Iya warang coklat. Ayo terus sudah cukup di sini. Pindah sana. Pindah, ayo. Ya lihat yang apa ini? Ini kupu-kupu, yang tahu ini apa ini? Tahu nggak? Neng, tahu nggak ini? Apa ini? Dia tahu? Kupu-kupu. Nah, ini hama padi ya. Ini hama padi. Jadi kupu-kupu ini umurnya hanya 5 hari, tapi tiap malam bertelur, neng ini. Bertelur di daun padi ya. Jadi berarti ada 5 telur ya. Satu kelompok telurnya ada 150 ulat. Nah, seperti ini. Jadi ini hama padi ini. Termasuk hama utama tanaman padi selain tadi warna coklat ya. Ini. Kemudian yang kedua juga ini kupu-kupu tapi ukurannya lebih kecil. Ini adalah pelipat daun ya, kupu-kupu pelipat daun yang menyebabkan tanaman padi nanti gejalanya ada di sana semua ya. Nanti ini adalah termasuk hama juga ini. Ini pelipat daun menyerangnya saat tanaman masih muda atau vegetatif ya. Kemudian ini sesamia sama juga ini kupu-kupu ya, jadi kupu-kupu ini lebih besar, menyerang juga tanaman padi ya. Bahkan ini termasuk menyerang tanaman jagung. Nah ini juga lembing batu ya. Lembing batu ada yang tahu? Tahu. Pernah kalau terang bulan di lampu-lampu banyak ya. Nah ini lembing batu ini juga sama, ini hama padi ya, dengan cara menghisap tanaman padi sehingga padi menjadi layu. Ini adalah tuh. Kemudian ada ini walang sangit. Nah ini ada yang tahu nih? Enggak. Nah sekarang udah tahu. Jadi walang sangit ya. Walang sangit menghisap bulir padi ya. Lihat nih. Ini. Kemudian ini Phaedrus atau dulu sempat viral, ini namanya tomcat ya. Tomcat jika cairannya ke kulit kita maka kulit kita akan terasa panas. Ini tomcat atau Phaedrus, ini pemakan hama, ini predator ya, atau musuh alaminya, musuh alami. Nah ini juga sama, ini coccinella, musuh alami daripada warna coklat dan warna hijau. Jadi ini sebagai pemakan. Jadi sahabat petani ya, sahabat petani. Nah ini Cyrtorinus juga sama, ini pemakan daripada hama ini. Jadi, kemudian ini laba-laba ya, jadi laba-laba ini juga sama pemakan. Nah kemudian ini aspek. Nah ini bekas tadi walang sangit ya, walang sangit yang diserang oleh tanaman yang diserang oleh walang sangit. Nah ini gejalanya ini. Nah, jadi si bulir atau gabahnya ini menghitam, ini bahkan bisa hampa, dan jika terisi ini gabahnya akan terasa pahit ya. Ini hama putih palsu yang tadi itu ada yang kupu-kupunya kecil, ini gejalanya nih, gejalanya nih. Kemudian ini penggerek batang padi ya, atau pohon padi ya. Kalau vegetatif ini disebutnya sundem, kalau generatif disebutnya blow ya. Jadi beda ya, beda terhadap stadia penyebutannya. Saya kira kalau orang tuanya yang petani nanti kalau pulang ke rumah tanya, masih tahu ya tentang
tanam padinya kena belum. Nah seperti ini ya Dede. Kemudian yang sebelah sana penyakit ya. Ini penyakit padi. Ini ada, jadi ini busuk bulir. Nah lihat ini, bulirnya ini jadi hampa ya, hampa. Si kulitnya menghitam. Nah ini tentu tidak akan berhasil. Kemudian hawar pelepah. Nah ini pelepah daun. Jadi pelepah daunnya ini yang diserang ya, disebut pelepah daun. Kemudian busuk batang. Nah ini juga ini yang tadi penggerek. Nah yang tadi ini tandanya jika tanaman padi terserang kupu penggerek saat generatif ya. Kalau kondisi tanaman setelah keluar malai disebutnya generatif ya. Kalau masih kecil disebut vegetatif ya, berbeda. Jadi contohnya sangat mudah dicabut nih. Ini akibat oleh penggerek ya, tandanya sangat mudah dicabut. Kemudian ini gosong palsu. Nah ini ada ini penyakit juga nih, ada Ustilago nih pada Dedi seperti oncom ya. Nih kemudian bercak daun sempit ini tandanya. Nah ini bercak coklat. Nah ini juga penyakit ya Dede ya. Nah ini adalah kril hampa yang tadi vektornya ini warna coklat nih. Nah ini karena warna coklat. Jadi kalau tanaman seperti ini tidak akan bagus ini. Tapi bijinya tidak akan seperti ini kan relatif cukup bagus ya. Tapi kalau memang terkena oleh virus kril hampa vektornya yaitu warna coklat, maka bibitnya akan menjadi hampa dan si daunnya tanamannya pendek dan daunnya melintir nih. Ini melintir semua nih. Nah, bedakan dengan yang relatif agak lurus. Sementara ini melintirnya melintir. Ini akibat daripada warna coklat ya. Oke, mungkin mana lagi? Setelah ini.